Mama dari dulu tuh sosok yang, apa ya, kalau istilahnya, rungsing ya. Maksudnya, selalu punya aktivitas yang padat dan banyak gitu. Dan yang paling pasti membekas di masa kecilnya Mbak Tia itu, eee, apa ya, mungkin lebih ke sekolah ya. Jadi mama itu kalau, kita punya PR atau kita punya kerjaan itu pasti udah diburunya tuh dari jauh-jauh hari. Terus, misalnya Mbak Tia punya aktivitas di sekolah gitu ekstrakurikuler, itu mama juga pasti involve dan involve-nya tuh nggak cuman sekedar, oh lagi ekstra misalnya ya, Mbak Tia dulu ikut cheerleader gitu ya, nggak hanya sekedar, "Oke kamu ini mau berangkat cheers," ya enggak, mama datang ke sekolah, terus ngobrol sama pelatihnya, terus, apa namanya, diskusi soal gerakannya, sampai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sesi Sadono and Sadono pada channel Bangsa TV. Untuk tema hari ini, di sini kita kedatangan tamu yaitu Mbak Ratia Kirana Sadono, itu kakak saya yang paling dekat dan juga anak ketiga dari Pak Bambang Sadono. Nah, di sini kita mengundang Mbak Ratia ini juga karena kita ingin membahas tentang lagi-lagi ya ulang tahun dari ibu kita tercinta yaitu Mamah Restu Lanjari. Mungkin bisa kenalan dulu Mbak Ratia. Hai semua, saya Ratia. Eee, iya sih sekarang domisili di Surabaya, eee, sama keluarga semuanya juga di Surabaya. Profesinya, Oke, masih sekolah, doakan aja supaya cepat lulus. amin. Oke, oke. Di sini juga ada Pak Bambang Sadono, mungkin bisa ngomong-ngomong Pak. Iya, iya, ini, dijelaskan, sekolah apa gitu ya, sudah tua kalau sekolah. Memang kalau sekolah itu harus terus terus ya, nggak mengenal usia. Kebetulan sekarang lagi, menempuh pendidikan program dokter spesialis. Saya mengambil jurusan radiologi, dan suami juga sama-sama sedang sekolah juga di sini, mengambil jurusan urologi. Ya, ini Ratia Kirana ini adalah anak saya yang sekolahnya, tidak apa ya, tidak mengikuti jalur, orang tuanya. Jadi, saya sekolahnya hukum, kemudian karirnya di bidang media, kemudian di bidang politik ya. Istri saya, Nyonya Restu Lanjari guru ya, tetapi, dia ini, berkarir sebagai dokter, jadi memang agak 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 beda. Kalau kakaknya itu, sekolahnya komunikasi. Jadi, lintang yang pertama, lintang radar itu masih ada hubungan-hubungannya dengan profesi jurnalistik itu masih ada. Yang, paling dekat yang kedua yaitu Padmasari Mestika Jati, itu di bidang politik. Jadi ya bau-bau profesi saya masih ada. Nah inilah yang beda. Silakan Raja diteruskan. Iya, memang Mbak Tia ini memang yang paling beda sendiri ya. Maksudnya kan apa, tiga anak lainnya soshum sendiri lah. Ini kok bisa saintek itu datangnya dari mana kok bisa rajin sendiri gitu.
Nggak sih, datangnya Oh, awalnya dari pemaksaan. Oh, itu semua nggak tahu. Papa dulu sekolahnya pasti alam. Ya, Papa ketika sambil jadi mahasiswa pernah jadi guru dan ngajarnya fisika. Jadi memang oh. ada bakat di situ. Cuma karena kuliahnya dulu terlambat, kuliah terlambat 3 tahun, saya sudah nggak boleh ngambil jurusan apa itu, apa namanya, IPA itu nggak boleh, jadi harus ngambil IPS. Maka saya akhirnya sekolah di hukum. Nah, itu ceritanya Raja. Oh, iya, iya, iya. Jadi walaupun mungkin beda sendiri, tapi ternyata ada jejaknya walaupun juga sedikit ya, Pak. Tapi ya alhamdulillah yang dihasilkan juga besar seperti itu. Mungkin kita langsung lanjut ke tema utamanya. Di sini kan ingin membahas ulang tahun dari Bu Restu Lanjari ya. Mungkin aku tanya ke Mbak Tia dulu. Kemarin kan aku sama Papa sudah membicarakan tentang Mama gimana apa Mama tuh orangnya gimana dari sisi Papa. Lah kalau buat dari sisi Mbak Tia sendiri tuh Mama tuh sosok yang seperti apa sih? Wah, mungkin kalau ngobrol sampai besok nggak habis ya cerita soal mama ya, karena mama itu, ya balik lagi ya, maksudnya pasti hampir sebagian besar lah, 90% pasti, mengidolakan sosok ibu ya. Dan sama seperti aku juga, mama itu udah role model yang complete package gitulah. Jadi sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai wanita karir itu, kayaknya kok, impossible ya untuk benar-benar mengikuti jejak yang seperti mama lakukan gitu. Banyak banget sih. Eh, itu kan eh, itu kan pandangan Mbak Tia pas sudah sekarang sudah memiliki anak. Lah pas dulu Mbak Tia masih kecil itu Mama itu seperti apa sih? Ini kan aku kan lahirnya telat ya, jadi nggak tahu. Mama dulu pas anak-anaknya masih cewek semua kayak gimana? Mama dari dulu tuh sosok yang, apa ya, kalau istilahnya, rungsing ya. Maksudnya, selalu punya aktivitas yang padat dan banyak gitu. Dan yang paling pasti membekas di masa kecilnya Mbak Tia itu, eee apa ya, mungkin lebih ke sekolah ya. Jadi mama itu kalau, kita punya PR atau kita punya kerjaan itu pasti udah diburunya tuh dari jauh-jauh hari. Terus, misalnya Mbak Tia punya aktivitas di sekolah gitu, ekstrakurikuler, itu mama juga pasti involve dan involve-nya tuh nggak cuman sekedar, oh lagi ekstra misalnya ya, Mbak Tia dulu ikut cheerleader gitu ya, nggak hanya sekedar, "Oke, kamu ini mau berangkat cheers," ya enggak. Mama datang ke sekolah, terus ngobrol sama pelatihnya, terus, apa namanya, diskusi soal gerakannya, sampai seperti itu. Terus kalau misalnya di rumah, itu sosok mama itu ya nggak ada duanya ya. Mama itu, apa ya, misalnya nengok ke kamar gitu, kamarnya berantakan gitu, pasti langsung diberesin. Terus, dapur itu benar-benar wilayah teritorinya mama. Jadi, kalau di pandangan Mbak Tia yang paling berkesan ketika kecil ya mama pasti, di dapur masak gitu ya untuk kita semua, semua favoritnya pasti ada satu-satu, atau di kamar ya, maksudnya ke kamar-kamar lain gitu. Gitu sih sosok yang Mbak Tia ingat selama, apa, masih tinggal sama mama dulu. Berarti ya kurang lebih sama lah. Soalnya aku juga Tapi sekarang orang. sekarang kelihatannya paling parah. Kamar yang dikontrol paling parah sekarang. Soalnya yang diurus tinggal satu gitu. Jadi kan fokusnya lebih banyak. Terus kalau buat Pak Bambang sendiri itu kira-kira perubahan yang paling signifikan ada nggak, Pak?
Ya, kalau sepintas lalu ya, saya ini kan orang ya yang kemarin juga sudah saya sampaikan tidak banyak punya waktu ya, karena saya banyak pergi, nggak banyak punya waktu. Kadang-kadang ditanya anaknya kelas berapa itu aja pasti lupa gitu ya. Nah, terus kemudian yang saya Salah. tahu, mama itu suka marah-marah kalau ngajari anak-anak itu. Ya, mungkin Raja aja yang sudah nggak pernah diajari. Coba tanya Mbak Tia. Tapi memang memang mamah itu sangat perhatian sampai ngajarinya sampai sangat detail gitu sampai marah-marah gitu. Kalau kalau dari pengalamanku sih gitu. Mungkin Mbak Tia ada mau andil bicara juga biar Loh, kalau marah itu ya udah bagian yang nggak bisa terpisahkan. Tapi ya itu sih kalau kalau yang paling bisa diambil sekarang ya, maksudnya sekarang kan Mbak Tia udah di quarter life gitu ya. Jadi kayaknya kok ya setengah-setengah, nggak mungkin gitu mengingat-ingat mama yang dulu dan Mbak Tia terapkan di anak-anak Mbak Tia sekarang gitu. Apa ya, amazing aja sih mama tetap bisa berkarir ya. Dulu kan waktu Mbak Tia kecil mama masih jadi guru SMA gitu ya. Masih berkarir gitu, tapi di rumah juga semua perfect gitu. Itu yang agak-agak susah untuk diikuti. iya, Dan oke oke. yang sekarang nyontoh kalau ngajari anaknya ya Mbak Tia itu. Yang Mhm. yang lain-lain kelihatannya enggak. Tapi Ya. kayaknya kalau buat bersih-bersihnya juga nurunnya ke Mbak Tia apa? Apa? Masa? Iya. Oh, yang Oh lainnya ya, enggak ya? karena ini yang aku idolain sama mama ya selalu ya. Jadi mama itu dari dulu ya, kalau aku lihat ya dari dulu tuh ya, mama itu selalu bisa menjadikan kamar atau rumah itu selalu kelihatan bersih gitu, slick gitu ya. Terus sampai kayak apa namanya, menjadi sesosok istri gitu ya. Itu yang benar-benar Mbak Tia coba untuk ikuti, apa namanya, tabiat baiknya adalah kalau misalnya suaminya Mas Fandi gitu ya, mau mandi gitu, itu harus udah siap semua gitu, dari handuk, baju, sikat gigi udah ada odolnya, itu semua dari mama gitu. Jadi luar biasa banget kan, terus, apa namanya, secapek apapun gitu ya, pasti itu masuk kamar, Mbak Tia dulu inget ya, habis jaga 1 minggu nggak pulang rumah. Itu, apa namanya, masuk kamar itu udah ya surga banget, pasti udah bersih, wangi, selalu gitu. Sampai sekarang Mbak Tia pulang ya kalau ke Surabaya, itu sekarang malah lucunya juga ada, hadiah-hadiah kecil yang disiapkan. Coba bayangin, hadiah kecil yang sudah Taylor Swift, jadi udah, ada buat Mbak Tia, ada buat Mas Fandi, buat anaknya sampai segitunya gitu. Jadi, apa ya, ya sosok yang idola kita semua lah, nggak Iya. Ya, jadi bahasa gampangnya itu mamah itu dunia aja diurusi gitu ya. iya, Jadi jadi semua hal diurus. Nah, tadi dikatakan kalau nyiapkan pakaian dan sebagainya, dulu papa pakaian aja juga disiapkan, dan lucunya kalau kita nggak suka pakaian yang disiapkan itu dan kemudian ganti yang lain, wah marah bukan main. Dan satu lagi yang mungkin khas, nah ini yang maka sering marah pada Raja itu karena mama itu tidak boleh laki-laki di dapur. Papa itu nggak pernah tahu ya, bener. bentuknya dapurnya kayak apa itu nggak pernah tahu ya. Bahkan bagian-bagian rumah itu ada yang nggak tahu ya, di situ ada apa gitu juga nggak tahu. Bener bener, bener banget bener banget. Jadi dapur itu ya tadi ya aku bilang, itu tuh teritorinya mama gitu ya. Sebagai anak cewek yang tumbuh, apa namanya, tahu masak gitu ya, ya hanya tahu, tapi kalau kita datang ke sana ya pasti, udah sana sana sana," gitu. Jadi ya ya ini, apa namanya, dapur tuh jarang papa nggak pernah ngincip dapur tuh nggak pernah, dilarang gitu.
Kayaknya ada raja yang tiba-tiba suka masak malam-malam. Nah, itu tantangan Enggak, juga tuh buat mama. enggak cuman malam-malam itu kan maksudnya biar apa nutrisinya terjaga gitu. Tidak apa selalu menyerahkan ke orang lain. Mungkin terus pertanyaan selanjutnya buat Mbak Tia itu tadi kan ada yang apa soal kebiasaan mama yang menurun ke Mbak Tia seperti itu. Lah, ada nggak sih ajaran yang signifikan, momen yang signifikan di mana Mbak Tia tuh ingat-ingat terus apa yang dikatakan mama seperti itu? Ada nggak sih? Apa ya? Terlalu banyak sih. Cuman Hmm. itu selalu misalnya Mbak Tia kan sering mungkin update kegiatan ya. Oh ini mah mau seminar ini atau mau majukan ilmiah ini gitu kan. Intinya tentang karir gitu ya. Mama itu selalu membalas gitu ya, selalu balasnya oke, kamu kejar cita-cita kamu selama kamu mampu, tapi ingat keluarga kamu di rumah gitu. Jadi ya tetap balance gitu. Hmm. Gitu karena ada satu lagi, intinya wanita yang berhasil itu beranjak dari istri dan ibu yang berhasil gitu. Hmm. Ya, nggak bisa hanya serta-merta mengejar karir gitu kayak, apa, excellent terus ya, karirnya jagat, ilmiah terus, tapi di rumah nggak keurus kayak gitu. Itu yang selalu benar-benar mama tekanin terus sih, gitu sampai sekarang. Oh, sangat luar biasa sekali ya. Sepertinya itu juga yang ditanamkan oleh Pak Bambang juga sepertinya. Kemarin juga udah bilang ke saya bahwa itu memang yang di Iya. apa diharapkan dari mama kayak gitu. Gimana, Pak? Iya, jadi memang sejak awal itu kan eh, saya kan sering begini ya, kalau soal urusan keluarga rumah tangga gitu kan, insya Allah saya sangguplah ya bekerja untuk itu gitu ya. Tapi kan saya menghormati seorang wanita, seorang perempuan itu bukan hanya ibu dan istri, tapi juga dirinya sendiri yang harus berkembang ya, harus bisa mengekspresikan siapa dia sesungguhnya. Nah, itu kelihatannya kalau sekarang itu sudah terlihat hasilnya kan. Jadi tiga-tiga perempuan ini kan sudah menjalani itu gitu ya, sudah menjadi wanita karir. Cuma yang jadi pertanyaan adalah apakah urusan anak-anaknya dan urusan suaminya itu beres apa enggak, itu masalahnya. Harusnya podcast bareng sama Mbak Lintang juga sama Mama. Iya, nanti Mbak Lintang juga diwawancara habis ini. Terus ada pertanyaan lagi nih buat Mbak Tia. Mungkin kembali ke masa lalu dikit ya. Sebenarnya dulu pas awal-awal Mbak Tia lahir itu papa sama mama itu pasangan yang seperti apa sih? Ada cerita kah atau apa? Apakah jadi pasangan yang diidamkan oleh Mbak Tia, hubungan yang dijalani oleh papa mama gimana sih? Sejujurnya enggak. Menurutku papa itu sosok yang cukup Seram. cuek ya, lebih cuek, bukan cuek ya, karena sibuk gitu, sibuk. Jadi ya itu kayak papa itu tadi mungkin anaknya kelas berapa, papa pun juga nggak tahu gitu. Ambil rapot itu ya. Mungkin selama aku sekolah itu satu kali aja. Sisanya itu nggak pernah. Jadi kalau oh tapi untuk hubungan antara mama dan papa ya itu lagi balik lagi karena papa itu sibuk ya dan cukup cuek gitu. Jadi kadang itu karena dia yang sering berkomunikasi sama orang rumah kan mama ya. Jadi ya kadang saya lebih banyak ambil dari sudut pandangnya mama gitu. Jadi ya papa yang sibuk, mama yang udah ngatur ini itu, ngurus ini itu, kayak gitu sih, lebih ke kayak Ya. gitu. Jadi Hmm. tapi Tapi juga jangan lupa apapun yang diinginkan
anak-anak termasuk Mbak Tia itu apapun dibelikan. Itu yang Iya, namanya Barbie itu 2 hari manapun beli iya, kita. benar, benar. Jadi itu apa namanya kalau ya balik lagi ya secuek-cueknya papa gitu ya. Pasti kalau dari luar negeri minta apa aja, kayak sebutkan satu permintaan itu pasti dapat ya gitu. Jadi ya gitu. Kalau 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 sekarang ya hubungan seperti papa mama itu tetap hubungan yang eh, apa ya? Seperti love and hate gitulah. Tapi Ya, yang penting nyantel lah seperti itu. mm-mm. Tadi kan juga sudah dibahas mengenai gimana kalau dapur itu teritorinya mamah kayak gitu ya. Nah, Mbak Tia ini punya masakan favorit ya sih? Tapi kayaknya kok dikirimnya udang terus gitu, udang sambal kayaknya dikirim terus ya. Iya, jadi semenjak Mbak Tia di Surabaya nih, Mama tuh secara reguler tuh pasti ngirimin Iya. masakan. Semua orang udah, maksudnya orang-orang terdekat Mama udah tahu lah kalau masakan Mama itu udah paling TOP. Jadi kalau favorit banyak banget, udang, terus cumi, wah semuanya lah ngangenin. Sambal petenya Mama itu nggak ada duanya. Eh, Terus ada nggak sih masakan yang udah Mama nggak bikin lagi gitu? Misalnya Mbak Tia yang kangen gitu. Dulu Mama sering bikin ini, gitu ada nggak sih? Ada. Jadi waktu pas dulu kita di Kalibata, itu ada tukang ayam yang lewat gitu. Tukang ayam yang ayamnya ini tuh belum dimasak, terus sama Mama diolah lagi jadi ayam kuning goreng. Nah itu yang nggak pernah sampai sekarang nggak ada lagi gitu. Wah, ini berarti kayaknya sejarah masakannya nih setiap kakak kayaknya beda ini nanti. Apa ada yang Nah, masakan ini? ini apa yang disampaikan Mbak Tia itu mengingatkan perjalanan. Jadi Mbak Tia itu mulai SD kalau nggak salah ya, itu sudah pindah di Jakarta. Ya, jadi di Kalibata pernah sekolah tapi tidak kerasan di SD dekat Kalibata, terus pindah di Al-Azhar, betul ya? Betul. Nah, jadi itu tadi cerita Kalibata. Setelah itu dari Kalibata pindah ke Depok, ya. Terus baru kemudian Papa pindah lagi ke Semarang. Nah, itu backgroundnya Raja. Kamu mengalami di Depok di Kalibata masih bayi, di Depok masih kecil ya. Kemudian kamu pindah ke Semarang. Jadi ya memang sosok apa kalau cerita lagi flashback itu masa sekolah ya yang membekas banget di Mbak Tia ya waktu pas tinggal di Kalibata sama tinggal di Depok gitu kalau masa kecilnya ya gitu. Itu di Depok itu kalau berangkat jam 5 pagi. Ingat ya. Ingat sekolah, ingat itu berangkatnya dari Depok jam 5 pagi karena harus nganter Mbak Tia, nganter Mbak Mesti, kemudian supaya Mama nggak terlambat sampai sekolah juga. Iya, karena dulu di Depok sekolahnya di Kebayoran dan itu jauh, macet. Berarti ada untungnya juga ya, aku lahirnya agak telat gitu. Jadi kan urusannya nggak jadi tambah banyak gitu. Kalau misal semuanya sekolah di Depok berangkat jam berapa itu nanti? Dan percaya nggak itu sarapan udah siap Raja. Wah. Jadi sarapan udah siap, hanya aja baju, sepatu, tas itu semua masuk mobil langsung. Jadi siap-siapnya di mobil, makannya di mobil. Itu yang berbekas banget. Tapi yang paling yang berkesan lagi ya, Mbak Tia itu selalu pulang sore. Pulang sorenya bukan karena sekolahnya sampai sore, enggak. Karena nungguin mama. Jadi nungguin mama sampai selesai, jemput dulu semuanya, jemput mama baru terakhir jemput Mbak Tia. Jadi setiap hari itu dilalui berangkat jam 5, nyampe rumah itu maghrib gitu. Berangkat jam 5 pagi, nyampe rumah pasti maghrib gitu. Berarti itu ya,
sangat-sangat berbeda ya. Maksudnya saya kan nggak ngalamin itu semua, jadi nggak tahu ya. Kalau buat Pak Bambang sendiri dulu Mbak Tia tuh pas zaman-zaman itu tuh anak yang seperti apa, Pak? Ya, yang saya ingat itu dia itu kelihatannya itu yang paling disiplin. Ya, jadi kalau mau sekolah gitu ya, lainnya ya pokoknya berangkat gitu, dia itu persiapannya ditata dulu dengan rapi gitu ya. Bajunya itu malam itu udah disiapkan gitu kalau dia. Nah, yang lebih lagi itu perkara uang disiplin sekali. Nah, maka dulu kalau ada apa-apa saya yang minta pokoknya keuangannya Mbak Tia yang ngurusi. Ya, jadi itu pertanggungjawabannya pasti detail, lengkap, rinci gitu ya. Nah, itu yang saya ingat Tia ini. Berarti memang Mbak Tia ini turunan kedisiplinan ya berarti ini ya. Harusnya bagi-bagi sama aku dong Mbak Tia. Jangan dipek semua itu. Ya udah. Kalau gitu mungkin kita langsung ke pertanyaan terakhir aja. Kalau misal ada yang ingin diucapkan ke Mama, mungkin harapan atau saran untuk ke depannya bisa diungkapkan. Ya pokoknya untuk Mama sekarang ya itu apa namanya, Mama itu ya di 60 tahun Mama sudah banyak achieve yang Mama buat, prestasi yang Mama buat yang membanggakan kita semua gitu. Dan itu salah satu benar-benar motivasi saya gitu, motivasi Mbak Tia untuk bisa berkarir secara excellent, tapi juga tidak meninggalkan sosok seorang ibu dan juga istri itu. Dan ucapan terakhir buat Mama ya, selamat ulang tahun Mama. Mama 1 hari ulang tahun, tapi sinar kasih sayang Mama itu menyinari 364 hari lainnya. Oke. Dan pesan yang lain, jangan lupa Mama dengan segala kegiatannya itu ya, ngomong, dampingi papa dan sebagainya, masih bisa jadi dokter. Wah, itu dia. Itu yang susah. Ya, itu lagi-lagi jadi bukti betapa luar biasanya Mamah ya. Maksudnya walaupun mungkin dilampiasannya ke aku, tapi udah nggak apa-apa lah demi keluarga kita. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih atas waktunya Mbak Ratya Kirana Sadono, Pak Bambang Sadono, Bapak juga terima kasih. Oke. Nantikan episode-episode selanjutnya Sadono and Sadono hanya di channel Bangsa TV. Terima kasih.